Selamat pagi, salam, selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Sebelum kita beraktivitas, terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk renungan kita di pagi ini diambil dari 2 Korintus 13 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam daging, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan dia untuk kamu karena kuasa Allah. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, di sini Rasul Paulus mengingatkan para orang-orang Korintus atas iman dan juga atas kesetiaan mereka akan kasih Kristus. Sampai 3 kali Rasul Paulus mengingatkan mereka tentang arti kesetiaan dan hidup di dalam Kristus. Sudah barang tentu ada sesuatu hal yang harus diluruskan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Memang pada saat itu orang-orang yang tidak percaya akan Kristus selalu berpikiran bahwa Yesus Kristus tidak mungkin mati kalau dia adalah seorang Allah. Untuk menyatakan hal ini, Paulus harus menyatakan bahwa di dalam diri Yesus Kristus ada Allah. Dia adalah anak Allah dan dia telah diperanatkan melalui Roh Kudus. Dengan demikian saudaraku, dalam hal ini apa yang dikerjakan oleh Rasul Paulus untuk mengingatkan mereka, yaitu mengatakan kepada mereka bahwa Yesus Kristus itu mati dan disalibkan bukan karena kelemahannya, tetapi akibat kelemahan daripada manusia yang berdosa itu. Dosa telah membelenggu kehidupan kita sejak Adam, dan setelah Yesus Kristus datang, di dalam dirinya manusia itu mau diperdamaikan dengan Allah. Dan di dalam kelemahan itulah Paulus mengingatkan agar setiap orang yang sudah ditebus dalam Kristus Yesus benar-benar hidup seturut dengan firman Tuhan dan di dalam Tuhan. Justru di sini saudaraku yang kekasih dikatakan, ya memang manusia itu lemah. Tetapi pada prinsipnya setiap manusia yang sudah hidup dalam Kristus, hidupnya sudah kuat dan dikuatkan oleh kehadiran Kristus di dalam Roh Kudus dan di dalam kehidupan kita setiap saat. Roh Kudus telah mengajari kita untuk memilih arti kehidupan dan juga tujuan hidup kita masing-masing. Di dalam kuasanya saudaraku, dikatakan bahwa Yesus Kristus itu dibangkitkan di dalam kuasa yang dari Allah. Itulah bentuk yang mau dikatakan oleh Paulus bahwa dia adalah benar-benar Allah. Dia adalah benar-benar Tuhan dalam kehidupan kita. Melalui kebangkitannya, itu adalah kuasa yang tidak tertandingi, karena dikatakan maut telah dipatahkan. Sengatnya sudah dipatahkan. Justru di sini saudaraku yang kekasih, dikatakan di sini, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Hiduplah sesuai dengan tebusan yang sudah dilakukan oleh Kristus. Walaupun badan kita lemah, tetapi hati kita dan juga jiwa kita harus tetap kuat di dalam Allah untuk menghadapi setiap kondisi dan situasi yang terjadi pada saat ini. Justru di sini saudaraku yang kekasih, dikatakan di sini, siapa yang berkuasa kepada hidup kita ketika kita sudah memilih Kristus? Sama seperti dalam diri Yesus Kristus, Allah berkuasa tetap dalam kehidupan kita. Dan Allah yang telah menyediakan keselamatan itu kepada kita, karena dia telah mengaruniakan anaknya, Yesus Kristus menjadi tebusan bagi kita. Hiduplah dalam kuasanya, dan hiduplah di dalam kesetiaan kepada Kristus. Amin. Kita berdoa.
Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau telah membuat kami menjadi orang yang kuat karena kehadiran anakmu Yesus Kristus. Dan di dalam Roh Kudus kami telah diajari untuk hidup setia di hadapan-Mu. Apapun yang merentangi langkah kami, kehidupan kami, kiranya jauhkan kami Tuhan dari dosa, agar kami selalu hidup dan hidup kami tetap tertuju kepada kuasa dan pengasihan-Mu. Allah Bapa di surga, biarlah kiranya Roh-Mu yang mengajari kami bertindak dan juga menjalani kehidupan kami masing-masing. Kami menjalani hidup kami bersama-Mu ya Tuhan. Dan terimalah doa kami dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, salam, Horas.